Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan. Yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana 'allimna ta'ila wa faqqihna fid din. A'inna ya Rabbana ala fahmi kitabik wa'inna ya Rabbana ala al-amali bihi waj'alna ya Rabbana wa ahlana min ahlihi. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiradh dhunubi ighfiri dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut, syahadata 'inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Dari semua yang hadir, yang mengikuti acara ini, dan semua umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali saat ini untuk bersama-sama mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kita saat ini sudah atau masih di surat An-Nur dan kita sampai kepada ayat atau yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun lahu 'adzabun 'adzim. Pada pertemuan yang lalu kita membaca ayat tentang sebelumnya adalah tentang perzinaan, kemudian qadhf, kemudian li'an. Kemudian ini satu ayat atau surat beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan untuk wanita mulia Sayyidat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ada yang sering atau disebutkan dengan istilah hadithul ifik, berita dusta yang dihembuskan oleh orang munafik. Pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Pemimpinnya orang munafik. Selagi orang munafik, dia itu seolah-olah kaum mukminin, seolah-olah golongan orang beriman, tapi dia membuat kerusakan di dalam tubuh kaum mukmin karena mukminnya hanya zahirnya saja, batinnya tidak beriman. Suatu ketika Sayyidina Nabi dengan Siti Aisyah melakukan perjalanan bersama rombongan pasukan begitu. Saat singgah di sebuah tempat, Siti Aisyah merasa atau Siti Aisyah ada hajat yang diselesaikan. Ada hajatnya. Hajat sebagai manusia. Kemudian setelah itu ada merasa yang hilang. Ikatan kalungnya itu tidak ada. Kemudian karena ada yang terjatuh dan hilang, Siti Aisyah mencarinya di wilayah tersebut, di lingkungan tempat tersebut. Setelah dari sebuah rumah atau tempat
untuk singgah, kemudian melakukan perjalanan, di tengah perjalanan baru kemudian ada hajat atau ada hajat, ya, hajatnya seorang manusia. Kemudian di saat seperti itu ada merasakan yang hilang. Dan Siti Aisyah mencari barang yang hilang tersebut. Dan kebiasaan wanita, dan itu setelah ayat hijab. Ayat hijab itu dulu, ayat hijab itu, biar belum ada perintah menggunakan hijab penutup untuk para nisa, para wanita, menutup dengan wajah, menutup wajahnya, ayat hijab. Kalau dikatakan ayat hijab itu ternyata nanti dalam pembahasan ahli fikih, ayat ke-6. Ayat ke-6. Lian belum selesai waktu itu? Hah? Oh, ayat ke-6. Bukan surat hadis ifik. Yang mana? Informasi yang mana? Ayat 6. Hah? Betul. Gimana? Informasi kalau dari sumber aslinya, orang tidak hadir pengajian tiba-tiba ngomong belum. Salahnya dia, bukan salah kita. Masa balik lagi? Kemudian seorang wanita ini memang sangat dihormati, dimuliakan. Kalau kendaraan itu kan mobil hari ini, dulu tidak onta, itu ada hodaj, itu ada satu tempat penutup kayak rumah kecil yang di atas onta. Dan tertutup rapi. Siti Aisyah waktu itu lagi keluar. Dan lagi istirahat juga orang lagi itu. Kemudian setelah itu, karena mereka sangat menjaga tentang perempuan, menduga Siti Aisyah ada di dalam. Dan Siti Aisyah waktu itu adalah umurnya juga masih, dan secara fisik mungkin tidak terlalu berat badan beliau, sehingga nggak sadar waktu diangkat. Kemudian berjalanlah, dikira Siti Aisyah ada di dalamnya. Setelah berjalan lama, Siti Aisyah setelah mencari bingung, sudah ketinggalan. Karena ketinggalan, Siti Aisyah orang cerdas. Kalau ngejar mungkin terlalu jauh. Tapi akan kembali ke rumah. Jadi kalau kita ketinggalan kendaraan itu jangan lari. Diamlah di tempat yang kita ditinggal, nanti dia akan balik lagi, kan begitu. Kalau kita lari, sama-sama lari mencari. Diam di tempat, nanti kata Siti Aisyah, pasti kalau sudah kerasa akan kembali ke tempat ini. Coba ditunggu lama tidak, akhirnya Siti Aisyah istirahat di rumah yang ditinggali tadi, yang disinggahi. Tertidurlah Siti Aisyah di situ sendirian. Kemudian tidak lama kemudian ada seorang laki-laki namanya Sofwan. Sofwan juga singgah di tempat itu, nggak tahu kalau ada orang. Tidak ngerti kalau ada orang. Singgah di tempat itu. Waktu malam gelap, tinggal di tempat tersebut, tidak ada yang tahu. Sebenarnya itu ngerasa kok ada sesuatu yang bergerak di situ. Setelah dilihat siapa yang bergerak ini, ternyata ada barang hitam, benda hitam itu bergerak didekati. Waktu itu Sofwan itu pernah melihat Siti Aisyah sebelum ayat hijab. Jadi sudah tahu wajah Siti Aisyah. Kaget lihat ada Siti Aisyah di sini. Langsung kalau begitu Siti Aisyah juga segera menutup, kemudian langsung sudah diantarkan, dikejarkan kepada rombongan itu. Setelah sampai dikejarkan ke rombongan itu, setelah sampai disaksikan orang pada kebingungan kehilangan Siti Aisyah ini. Ternyata disusulkan. Setelah disusulkan mereka ya alhamdulillah. Artinya kedatangan Siti Aisyah dengan Sofwan bukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Menunjukkan apa?
Memang betul-betul ingin mengejarkan. Bukan melakukan sesuatu yang tidak baik. Cuman di balik ini, lihat. Jadi terang-terangan. Jadi datangnya Sofwan wa Siti Aisyah diantarkan ke rombongannya. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul melihat kejadian ini. Langsung buat satu fitnah. Na'udzubillah, kalau hari ini Siti Aisyah melakukan hal yang tidak baik dengan Sofwan. Dihembuskan ini berita. Kalau orang cerdas berpikir, kalau memang dia melakukan tidak baik, kenapa? Pasti memasukkannya juga sembunyi. Jadi sini pun juga menunjukkan, sudah sangat jelas menunjukkan Sofwan memang tidak melakukan. Sofwan menyelamatkan, menjaga. Dihembuskan berita tentang Siti Aisyah melakukan hal yang tidak baik dengan seorang laki-laki dan sebagainya. Na'udzubillah. Namanya hadithul ifk, ini dusta. Dusta. Akan tapi orang munafik itu adalah biarpun sedikit, tapi mereka memang orang aktif. Kalau hari ini punya sosial media yang kuat, barangkali gitu loh. Dia punya YouTube, punya ini, mungkin hari ini. Sehingga di saat menyebarkan fitnah itu, betul, kemana-mana. Tapi bagi orang beriman, enteng, nggak mungkin selesai. Orang beriman nggak mungkin. Termasuk salah satu perempuan ini yang dekat dengan Siti Aisyah, namanya Ummu Mistah. Dia tiba-tiba mencaci anaknya yang namanya Mistah, terkutuk, kurang laknat dia. Berani ngomongin sesuatu yang tidak baik. Siti Aisyah kaget, ngomong apa kau? Itu kan orang baik dia. Laki-laki baik, Mistah itu. Kenapa ngomong begitu? Akhirnya Ummu Mistah berkata, apakah kau tidak dengar? Dia telah bercerita tentang kamu, katanya kamu begini-begini. Gak benar itu anak. Dan Ummu Mistah seorang wanita yang punya iman, di saat mendengar berita tentang Siti Aisyah yang miring, langsung menolak. Orang beriman tidak akan mudah terpengaruh dengan fitnah. Oh, ini berita ini dihembuskan. Dihembuskan. Sampai berita Siti Aisyah sendiri tidak mengerti, kecuali setelah beberapa waktu kan begitu. Baru setelah itu Siti Aisyah gelisah, ya namanya manusia, difitnah seperti itu, ya sedih, menangis, bagaimana dia. Kalau bahasa sekarang, mukanya taruh di mana di hadapan baginda Nabi. Baginda Nabi tidak akan memutuskan kecuali dengan wahyu. Kemudian, bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ya, kalau memang ini Sayyidina kepada ibundanya, kepada semua orang-orang dekatnya, ya, tidak bisa berkata apa-apa. Dan Nabi Muhammad juga mengatakan tidak mengiyakan, juga tidak mengatakan tidak. Karena berita sudah tersebar, Nabi yakin bahwasanya kalau ada apa-apa pasti akan dijelaskan oleh Al-Quran. Hingga pada akhirnya turunlah ayat. Ayat yang membebaskan Siti Aisyah dari tuduhan-tuduhan ini. Ini dah sebut ayat yang turun saat ini, yang kita baca saat ini. Jadi sampai Ibnu Katsir mengatakan Siti Aisyah dibebaskan oleh Allah. Kalau dulu ada Siti Maryam sempat dituduh berzina, Allah membebaskan dengan lesannya anaknya, anak seorang nabi, Nabi Isa yang masih kecil berkata, bukan. Tapi Siti Aisyah di saat dituduh melakukan ketidakbaikan, Allah langsung menurunkan ayat Al-Quran. Sehingga para ulama, termasuk Ibnu Katsir dan yang lainnya para ulama mengatakan bahwasanya, maka barang siapa yang sampai hari ini kok masih mengatakan Siti Aisyah melakukan ketidakbaikan, dia bukan sekedar perlu dididik. Kalau orang mengatakan sahabat yang lain, menuduh sahabat yang lain, iya sebuah kesalahan. Tapi kalau Siti Aisyah, maka dia kafir. Kenapa? Karena Siti Aisyah sudah dibebaskan oleh Al-Quran. Dibersihkan oleh Al-Quran bahwasanya Siti Aisyah tidak melakukan apa-apa. Kalau yang sahabat yang lain masih mungkin, karena belum dibebaskan, belum dibersihkan oleh Al-Quran, bisa saja kalau tuduhan pada sahabat, mungkin seorang sahabat melakukan begini-begini. Biarpun tidak boleh kita menuduh begitu, kan kemarin sudah disebutkan, tidak boleh kita menuduh orang berzina. Tapi Siti Aisyah di saat dituduh, bukan sekedar Siti Aisyah membebaskan dirinya. Dengan lalu berkata, aku tidak melakukan, tidak. Diam Siti Aisyah hanya menangis dan menangis, turun ayat. Bahkan waktu Sayyidina Abu Bakar berkata, Aisyah, kau terima kasih ke Rasulullah? Tidak. Aku hanya terima kasih kepada Allah. Karena yakin betul. Siti Aisyah bahwasanya memang dia tidak melakukan dan akan ditolong oleh Allah. Dan dibersihkan oleh Allah bahwa Siti Aisyah tidak melakukan itu semuanya. Sehingga yang menduga Siti Aisyah melakukan, para ulama mengatakan kafir. Kenapa? Sudah dibebaskan oleh Al-Quran.
Artinya memang tidak melakukan. Kalau orang lain, kemarin disebutkan orang menuduh berzina fasik. Karena masih ada kemungkinan ia berzina. Seorang menuduh orang berzina. Qadhf namanya, dikatakan fasik. Menuduh berzina, fasik kemarin. Tapi kalau Siti Aisyah menuduh Siti Aisyah, tidak fasik. Bukan sekedar fasik. Dianggap kafir karena mengingkari yang ada di dalam Al-Quran. Sebab ayat ini turun untuk Siti Aisyah. Membebaskan Siti Aisyah daripada tuduhan-tuduhan itu. Maka jangan sampai ada. Hari ini masih ada sekelompok orang yang mencoba untuk merendahkan Siti Aisyah. Hati-hati. Siapapun merendahkan Siti Aisyah, mengerikan. Menurut para ahli tafsir dahulu, dikatakan dia kafir. Kenapa? Siti Aisyah sudah dibebaskan. Disucikan oleh Allah namanya. Dibersihkan namanya oleh Allah langsung dengan ayat yang panjang. Yang banyak di sini. Di antara ini. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Yang datang dengan berita dusta itu usbatun, sekelompok. Minkum dari kalian. Mengaku beriman. Bukan orang dari luar. Ya. Bukan dari orang yang memang dari awal memusuhi Nabi Muhammad. Tidak. Tapi orang dari dalam minkum. Siapa itu? Munafik. Abdul bin Ubay. Jadi membawa berita itu adalah minkum dari kalian. La taksabuhu syarran lakum. Engkau, wahai Siti Aisyah. Engkau, wahai Sayyidina Abu Bakar. Engkau, ini arahnya kepada kaum mukminin. Khususnya orang dekat dengan Siti Aisyah. Jangan kau anggap itu sebuah petaka buat kalian semuanya. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kau anggap ini petaka buat kalian semua. Bal huwa khairul lakum. Akan tapi justru ini kebaikan untuk kalian semuanya. Pertama, dengan difitnah ini akan terangkat derajatmu, akan terhapus kesalahanmu. Dan setelah itu apa? Justru akan menjadi sebab dimuliakan. Bahkan itu dipakai strategi berpolitik ya. Makanya ada satu, kalau orang dijatuhkan kok ternyata setelah itu kok menjadi bersih, bersihnya mengkilatnya lebih. Kalau orang habis difitnah, ternyata bisa dibebaskan. Yang membebaskan ini Allah. Kalau kita difitnah, namanya menjadi sebut-sebut. Dia melakukan kehinaan. Orang pada tahu dia melakukan kehinaan. Setelah itu telah dibebaskan, ternyata dia bohong. Itu adalah fitnah. Maka yang tertinggal adalah namanya. Masih ada dikenang oleh orang, sekaligus sudah dibersihkan dari fitnah itu. Siti Aisyah, ini kebaikan buat semua. Kepada keluarga, Siti Aisyah dan keluarga akan menjadi diampuni karena telah difitnah, diangkat derajatnya. Akhirnya kebaikan buat orang yang difitnah tadi. Sebuah kemuliaan. Sebanyak orang yang menfitnah, sebanyak itulah pahala yang didapat. Jadi bukan syarrun lakum, tapi khair lakum. Tapi likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi. Semua ini bagi yang menyebarkan fitnah itulah yang akan dapatkan bagian daripada dosanya. Adapun kalian yang difitnah hanya mendapatkan kebaikan. Tapi yang melakukan fitnah itu, yang membuat fitnah, dialah menanggung dosanya. Dia malah mendapatkan dosa. Waladzi tawalla kibrahu, dan yang paling besar dosanya adalah minhum, dari mereka itulah yang tawal kibro, yang paling bertanggung jawab, ya yang menyebarkan, pemimpinnya, ketuanya, yang punya ide. Lahu, bagi orang tersebut adalah adzabun azim, akan dapatkan siksa yang agung, siksa yang besar. Disebutkan di sini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Siti Aisyah dibebaskan. Hari ini ada sekelompok orang yang setiap hari mencaci Siti Aisyah. Bahkan bukan mencaci Siti Aisyah saja, sekaligus mencaci ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Bahkan nanti ada tambahan yang mencaci Sayyidina Hafsah dan mencaci Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya sudah Anda pastikan hari ini, kalau ada sekelompok yang menjelekkan Siti Aisyah, pastikan dia adalah kelompok yang jauh dari kebenaran. Sudah selesai. Rambu-rambunya begitu. Ini jelas ini. Hadis ayat efek ini. Ayat tentang efek, tentang dusta, berita dusta ini diturunkan untuk Siti Aisyah. Laula id sami'tumuhu. Laula ini tahdid iman. Kenapa di saat engkau mendengar berita yang dusta semacam itu? Kenapa di saat engkau mendengar berita semacam itu dan engkau adalah orang beriman, dia mengatakan, langsung jawabnya di belakang, waqalu hadza ifkun mubin, tidak mengatakan ini adalah dusta besar. Ini ada dusta yang sangat jelas. Engkau orang beriman, setengah-tengahnya dikatakan, dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Fahami dulu itu. Dhannal mu'minuna
wal mu'minati bi anfusihim khaira. Orang beriman itu akan senantiasa husnudzon kepada diri mereka. Susah untuk berprasangka buruk. Orang mukmin itu susah berprasangka buruk. Yang ada dalam dirinya adalah prasangka baik. Kalau memang engkau punya keimanan seharusnya punya prasangka baik. Maka dari itu kenapa di saat kau mendengar berita itu? Laula id sami'tumuhu, kenapa di saat kalian mendengar berita itu sementara kau orang beriman dan orang beriman itu akan selalu berprasangka baik. Kenapa di saat mendengar berita itu engkau tidak termasuk orang yang mengatakan hadza ifkun mubin, ini berita dusta. Artinya orang beriman kalau mendengar berita begitu langsung mendustakannya. Siapapun dari kita kalau beriman, berita tentang keburukan orang beriman, tentang keburukan orang beriman jangan mudah diterima. Bahkan pastikan atau bahkan Anda harus husnudzon, itu adalah bisa jadi dusta. Atau semoga itu sebuah dusta. Tapi hari ini kebalikannya. Kalau dengan berita, Masya Allah. Berita burung, berita palsu pun langsung dipercaya. Bahkan disebarkan, di-share. Na'udzubillah. Menfitnah orang. Mengatakan orang melakukan dosa, zina dan sebagainya. Kerusakan akhlak. Nge-share. Jangan Anda berani memindah berita buruk tentang seseorang kepada orang lain. Anda mendengar saja sebuah musibah. Kita mendengar berita buruk, berita maksiat tentang seseorang, itu musibah. Karena bisa jadi kita menjadi suudzon kepada dia. Padahal itu tidak terjadi. Ataupun kalau itu benar terjadi, jangan-jangan saya bercerita kepada orang lain. Akan junjing saya. Sehingga para kekasih Allah minta, ya Allah tutuplah mata kami dari melihat kekurangan aib saudara-saudari kami. Ya Allah, tutuplah kekurangan saudara-saudari kami dari mata kami. Aku tidak ingin melihatnya. Minta agar kita tidak melihat aib siapapun, dan sesungguhnya kalau kita telah dibukakan aib seseorang itu adalah ujian berat bagi kita. Mampu tidak kita untuk menyimpannya? Mampu tidak kita untuk menyembunyikannya? Mampu tidak kita di saat seperti itu? Kita justru hanya mendoakan, bukan membicarakan pada orang lain. Makanya kalau kita ditampakkan musibah tentang atau maksiat seseorang kepada kita, kita harus sadar itu adalah musibah berat. Istighfarlah yang banyak. Astagfirullah, kenapa kok kelihatan maksiat? Kadang orang dekat pada kita, orang kita percaya. Apalagi itu kadang-kadang orang yang memberi ilmu kepada kita. Suatu ketika kita minta petunjuk dari sang guru mulia. Sebab dalam doa kami selalu kami doa begini, ya Allah, tutuplah kekurangan guru kami dari mata kami, ya Allah. Tutuplah aib guru kami dari mata kami. Itu selalu kita panjatkan doa itu. Cuman saya pikir-pikir, ini kok kayak kurang ajar. Berarti saya telah prasangka guru saya jelek. Kok saya doanya begitu? Akhirnya memang kami pengen ditutup agar tidak melihat. Sebab kalau saya melihat kekurangan guru saya nanti lalu kurang cinta, lalu saya kurang berkah, nur ilmunya tidak pindah ke saya. Saya minta, ya Allah, tutuplah kekurangan guru kami dari mata kami. Terus, ya Allah, tutuplah kekurangan guru kami dari mata kami. Ya Allah, kekurangan tutuplah. Cuman kita setelah banyak berdoa begini kok, ini kok kayak suudon saya itu. Kalimatnya kok gak enak banget. Tutuplah kekurangan aib guru kami dari mata kami. Lalu kami tanyakan pada guru kami tentang doa saya ini benar enggak ini kok suudon. Kalau salah saya minta maaf. Ternyata guru mengatakan, guru manusia kan? Iya, bisa salah ya. Ya. Sudah. Benar. Doa yang kau baca adalah benar. Yang enggak boleh memang prasangka. Kalau doa gitu boleh. Alhamdulillah. Jadi kita doa itu boleh. Ya Allah, tutuplah kekurangan orang tua kami dari mata kami, ya Allah. Ya Allah, tutuplah kekurangan saudara-saudari kami dari mata kami, ya Allah. Ya Allah, tutuplah kekurangan pasangan kami dari mata kami. Seharusnya minta untuk ditutup kekurangannya, sekarang malah mengorek-ngorek. Iseng pengen lihat handphonenya, lihat ininya, segala macam. Nah, kita bikin ngotori hati sendiri, ngerusak diri sendiri. Kita fudul pengen tahu handphonenya orang, pengen tahu isi agenda pribadinya seseorang. Kenapa kita menjadi kotor begitu? Bahkan ada orang yang punya kecerdasan bukan dalam belajar, di dalam mencari aibnya orang. Dia duduk begini, teman-temannya itu buka handphone, dia cuma ngelirik tok. Itu langsung tahu kalau dia lagi ribut sama suaminya. Langsung bisa nyimpulkan, bisa cerita. Lagi ribut tuh.
Padahal hanya sepotong-potong. Padahal hadir pengajian berjam-jam nggak paham-paham dia. Tapi gini tidak paham dia. Kalau sudah app-nya orang cerdas dia. Na'udzubillah. Bahkan pakai tafsirnya, syarahnya, ada tambahannya. Hati-hati. Jika itu dari kita, ayo kita berhenti daripada senang mendengar berita buruk tentang seorang yang beriman. Mintalah kepada Allah, semoga Allah menutup kekurangan saudara-saudari kita dari mata kita. Kalau ada kekurangan lalu kita tahu, khawatir kita berubah. Dari menghormati menjadi tidak menghormati. Ibu, ayah, guru, dan seterusnya. Kita ingin melihat yang baik-baik saja. Dari hamba-hamba Allah. Dan kemudian juga, efeknya lain. Nanti di pungkasan ayat ini dijelaskan bahwasanya sebuah keburukan itu kalau sudah sering dibincangkan di sebuah tempat, maka keburukan itu menjadi sebuah kebiasaan atau biasa, maka siapapun yang melakukan saat itu pun menjadi biasa. Sehingga termasuk dosa zina ini bagaimana? Ditutup. Setelah orang dihukum pun dicambuk, taghribu amin, dijauhkan. Diasingkan 1 tahun, dia dijauhkan dari lingkungan tersebut. Supaya tidak terus jadi bincangan, oh dia berzina, begitu. Sebab kalau sebuah kampung, perbincangan tentang zina misalnya sudah biasa. Si fulan zina, sini zina, semuanya banyak orang zina. Akhirnya zina biasa di situ. Akhirnya setiap orang pun tidak takut melakukan zina. Kenapa? Sudah ada contohnya, sudah ada yang lainnya. Na'udzubillah. Maka menyebarkan berita zina adalah dosa. Termasuk tadi hukumnya, hukum dicambuk 80 kali qadhaf. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Karena itu tidak akan punya daya rusak kepada umat yang besar. Dahulu mungkin kalau ada di sebuah kampung ada orang kepleset dalam zina, wah hebohnya luar biasa. Hari ini sudah menjadi biasa. Na'udzubillah. Hati-hati kalau sudah perzinaan ada di sebuah kampung dan dianggap sebuah kebiasaan, tinggal nunggu saja bencana Allah akan turunkan ke tempat tersebut. Tapi bencana yang paling serem adalah nanti di akhirat. Baik, orang beriman, dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairah, seperti itu. Sehingga kenapa orang-orang beriman itu di saat mendengar berita? Maksudnya kenapa? Maksudnya hendaknya kalian itu, gitu kurang lebihnya gitu kalau kita gampangkan mana. Hendaknya kalian itu di saat mendengar berita, efek berita dusta langsung ifkun azim, ini berita dusta. Ifkun mubin, ini berita dusta yang sangat jelas. Imanmu yang menyerumu untuk mengatakan semacam itu. Sebab orang beriman pada dasarnya adalah dia jauh dari kemaksiatan. Kalaupun ternyata ada di depan mata kejadiannya, kita lihat sendiri, melihat sendiri pun tidak boleh kita mudah cerita kepada seseorang, apalagi tidak melihat lalu bercerita. Melihat saja tidak boleh kita bercerita. Melihat di mata kita, itu pun nggak boleh kita mudah bercerita kepada siapapun. Bagaimana kita hanya mendengar berita saja, kemudian kita sebarkan. Oh, na'udzubillah. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, kalau orang yang membawa berita dusta tentang itu Siti Aisyah, dia berlakukan pada siapapun, kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, fa idza ja'tu bi syuhada'i, kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, fa ulaika indallahi humul kadzibun, maka dia adalah pendusta, dianggap pendusta. Awas. Maka jangan berani-berani membawa berita buruk tentang kehinaan, perselingkuhan, zina kepada siapapun. Jika kita bawa berita tanpa mendatangkan 4 saksi, maka kita akan dicambuk. Hari ini masalah gosip luar biasa. Kamu tidak tahu dia begini. Pakai bahasa yang begitu, dia telah selingkuh. Selingkuh punya makna luas sekali. Mungkin bagi sebagian orang yang punya kemuliaan tinggi, cukup ngobrol yang sedikit berlebihan sudah dianggap perselingkuhan berat. Tapi bagi orang yang telah merendahkan dirinya, mungkin sampai perzinaan tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Naudzubillah, dianggap biasa. Naudzubillah, ini adalah karena kebiasaan. Tapi di kalangan orang mulia ya mulia. Perzinaan susah terjadi, susah dilakukan. Sehingga bagi orang-orang beriman, kalau seandainya tadi itu bukan golongan orang beriman, dari golongan orang-orang yang punya kemuliaan, seperti orang-orang merdeka dari kalangan Arab waktu itu, dia itu susah kok menerima berita tentang perzinaan. Seperti dikisahkan kemarin seorang wanita namanya Hindun. Hindun seorang wanita mulia di kalangan Arab, dan dia yang sangat membenci Nabi, musuhin Nabi.
Dan targetnya adalah membunuh orang-orang dekat dengan Nabi sampai dia membuat sayembara sehingga seorang laki-laki namanya Wahsy ingin mengikuti sayembara bisa membunuh Hamzah, Sayyidina Hamzah dengan tombak. Dan namanya Hindun begitu bencinya kepada Nabi setelah Sayyidina Hamzah paman Nabi dibunuh di perang Uhud, ditombak, didatangi, dibelah dadanya, diambil hatinya dan digigit, menunjukkan begitu bencinya Hindun kepada Rasulullah SAW. Tapi suatu ketika waktu Fathu Makkah, Hindun menjadi Sayyidatuna Hindun, mendapatkan hidayah, kan? Mendapatkan hidayah dari Allah, masuk Islam. Dan di saat diajak baiat oleh Rasulullah, di saat berbaiat ya Hindun dan wahai muslimat, wanita yang masuk Islam, berbaiatlah, berjanjilah kalian. Berjanji untuk apa? Berjanji untuk tidak mencuri. Baik, kami tidak akan mencuri. Berjanji untuk tidak minuman keras. Berjanji kami tidak akan minuman keras. Berjanjilah kalian untuk tidak berzina. Terdiam Sayyidina Hindun. Apakah orang seperti saya ini kebayang berzina atas nil khurratu? Sampai aku harus berjanji untuk tidak berzina? Lihat. Tidak kebayang zina biarpun belum masuk Islam. Kenapa? Kemuliaan. Kemuliaan ada pada dia. Nah, orang beriman, apalagi orang beriman di kalangan orang-orang mulia. Orang beriman, itu tadi sebelum beriman saja sudah menjaga kehormatannya. Sebelum masuk Islam, Sayyidatina Hindun sudah menjaga kehormatannya. Apalagi orang beriman. Makanya di sini katakan, "Dhannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khaira." Hendaknya seperti itu. Makanya yang kebawa berita efek itu adalah golongan munafikin. Ada dari golongan beriman yang terpengaruh lalu minta maaf dan diampuni oleh Rasulullah saat itu. Makanya hati-hati, jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita buruk tentang seseorang. Kalau mereka tidak bisa membawa 4 saksi setelah mengatakan seseorang berzina, setelah mengatakan Siti Aisyah melakukan kehinaan, maka kalau tidak bisa mendatangkan saksi, maka mereka adalah pendusta. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat, lamassakum fima afadtum fihi adzabun adzim, niscaya akan mengenamu karena apa yang telah kau lakukan, memberitakan berita-berita buruk tadi, fitnah tadi, apa yang kau selami dari omongan-omongan, engkau masuk omongan orang-orang memfitnah, ikut-ikutanmu, ini kepada orang yang beriman dan tobat. Adapun munafikinnya tidak tobat. Abdullah bin Ubay tidak tobat, terus dengan kesesatannya, dengan fitnahnya, dengan adu dombanya, dengan membuat keresahan di tengah kaum muslimin. Adapun yang beriman ini adalah Allah beri kasih sayang, laula fadlullahi alaikum, ahli imannya, wa rahmatu, dan rahmat Allah untuk yang beriman. Karena di antara mereka ada orang yang beriman kepengaruh. Terpengaruh, orang beriman ada terpengaruh, ikut-ikutan karena berita-berita. Tapi segera kembali. Makanya hari ini, siapapun yang pernah ikut-ikutan berita-berita semacam itu, termasuk, mohon maaf, dunia artis, Anda tidak perlu ikut-ikut sana. Anda minta maafnya susah, Anda menyebar beritanya artis. Tetangga saja mungkin kita bisa minta maaf datang ke sampingnya. Kalau artis Anda kapan ketemu? Maka jangan ikut-ikutan menyebarkan berita-berita semacam itu. Apalagi jika berita keburukan ini terjadi pada seorang public figure atau orang terpandang, maka orang yang secara zahir martabatnya di bawahnya akan berkata, itu orang kelihatannya lebih baik dari saya aja begitu, apalagi saya, ngapain juga saya tahan-tahan. Kehinaan. Ittalaqawnahu bi alsinatikum, tatkala mereka kalian memindah perbincangan, obrolan katalaqawnahum, tatkala terjadi perbincangan di antara kalian bi alsinatikum, dengan lisan kalian, wa taquluna, dan kalian katakan bi afwahikum, dengan lisan-lisan kalian, ma laysa lakum bihi ilmun, yang kalian tidak tahu pasti, hanya isu yang dihembuskan oleh orang munafik, kemudian kau telan mentah-mentah, bahkan kau sebarkan. Hati-hati, ini talaqonahu bil asinatikum, yang kau bincangan di antara teman-temanmu, obrolan tentang Siti Aisyah waktu itu. Fathsabunahu hayyinan, kau anggap itu hal biasa, tapi ingat itu gede, wa huwa indallahi azim, besar, dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Sampai hari ini ada sekelompok
Ia mencaci Siti Aisyah. Menfitnah Siti Aisyah. Bahkan sampai dengan kalimat yang kita mengulangnya, menirunya pun nggak bisa. Titik-titik yang nyelundup ke keluarga Nabi SAW. Menyusup ke keluarga Nabi. Disebut dengan kalimat penghinaan. Ini ada hari ini, makanya termasuk rambu-rambu. Pembentengan akidah diantaranya ciri akidah yang benar adalah tidak akan mencaci Siti Aisyah. Kalau ada sekelompok akidah, Anda mendengar orang, Anda tanya bagaimana pendapatmu tentang Siti Aisyah. Kalau dia diam sejenak, dia termasuk golongan orang yang tadi ikut-ikutan. Percaya dengan fitnah Siti Aisyah. Terserah itu calon mantu atau apa. Bisa saja tesnya, gimana pendapatmu tentang Siti Aisyah. Ini termasuk ngetes akidah. Kalau dia mengatakan, stop. Bahaya kau. Orang beriman, bagaimana pendapatmu Siti Aisyah? Ummah min ummahatil mu'minin. Ummul mu'minin Siti Aisyah. Wanita mulia, cerdas, termasuk dari istri Nabi yang derajatnya derajat maqam ijtihad. Termasuk ulama perempuan ada Siti Aisyah. Sehingga termasuk beliau minal mukthirina fi riwayatil ahadits, termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, Siti Aisyah, Abu Hurairah. Dan memang ternyata memang perseteruan dari akidah yang benar dengan akidah yang sesatu selalu yang diserang adalah tiang-tiang inti. Kalau sudah tiang runtuh semuanya. Makanya untuk menghancurkan akidah kita ahli sunnati wal jamaati, maka tiang-tiang intinya yang diruntuhkan. Contoh, Abu Hurairah itu dimusuhi. Pokoknya bagaimana orang nggak percaya dengan Abu Hurairah. Bagaimana orang nggak percaya dengan Siti Aisyah. Nah, kalau sudah Abu Hurairah dan Siti Aisyah saja dibuang, berapa ribu hadis yang hilang itu nanti. Coba. Termasuk orang yang benci Siti Aisyah nanti, wah, berusaha membuat cerita tentang Abu Hurairah, bagaimana dia duduk dengan Nabi hanya sebentar saja, tapi bagaimana bisa mengumpulkan hadis sebanyak itu. Sebentarnya orang cerdas, kemudian dia nggak kemana-mana, bahkan duit pun nggak punya, lapar sering hanya di masjid Nabi, bagaimana nggak dapat banyak? Kan hanya berapa belas bulan disebutkan. Tapi mereka mengatakan, wah ini dusta. Abu Hurairah. Kemudian orang-orang yang paling penting dalam sejarah Islam, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, diruntuhkan semuanya. Kalau sudah Sayyidina Abu Bakar dibangkas, Sayyidina Umar dibangkas, sahabat Nabi ini dihancurkan, difitnah, kemudian orang percaya, lihat, runtuhlah Islam. Dan terus ada upaya-upaya sampai akhir zaman. Kita lanjutkan. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Walaula id sami'tumuhu. Walaula id sami'tumuhu kayak tadi. Kenapa? Atau hendaknya engkau itu, hendaknya orang beriman itu, kalau mendengar berita, hendaknya kalian itu kalau dengar berita, berita-berita buruk tersebut, karena kalian orang beriman. Berita-berita fitnah itu orang beriman akan berkata, "Qultum ma yakunu lana an natakallam bihadza, an natakallama bihadza." Kami tidak akan mungkin ngomongin hal yang demikian itu. Maha suci engkau ya Allah, hadza buhtanun adzim, ini dusta. Lah orang beriman itu begitu. Susah percaya kepada fitnah. Susah percaya kepada fitnah. Dan begitu mudahnya untuk mengalihkan, berprasangka buruk kepada umat yang beriman. Begitu mudahnya prasangka baik kepada orang yang beriman, dan begitu susahnya berprasangka buruk kepada orang beriman. Imannya yang menghalangi untuk berprasangka buruk. Kalau sudah prasangka buruk ini ada, Masya Allah, akan naik, akan ada tarkiyah apa? Peningkatan. Peningkatan lebih dahsyat, lebih serem. Mungkin biasa prasangka buruk kepada sahabat. Hati-hati, prasangka buruk. Sehingga nggak bisa. Sampai dia tuh kerjanya ngetes temannya, dites teman, ditelepon. Setelah nelpon begini, iya itu sombong banget, ditelepon. Sudah tahu telepon, nggak mau ngangkat. Anda tidak tahu, bohong, Anda tahu kok, Anda ngelihat ente. Masya Allah, sudah prasangka. Memang teleponnya di hadapannya, kan bisa saja teleponnya balik tengkurap begini. Kemudian nggak ada suaranya, kan bisa saja. Wah, memastikan mulai ini prasangka. Kepada sahabat sudah prasangka buruk. Sombong dia, mentang-mentang dia sudah mulai sukses, di telepon nggak bisa.
Prasangka nanti meningkat pada orang tua. Nanti meningkat prasangka buruk kepada baginda Nabi SAW. Sehingga kalau membaca sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi, akan menjadi suudon kepada Nabi. Termasuk satu orang yang dikatakan dia itu menghafal Al-Quran. Mengajar fikih bahkan, mengajar syariat. Menghafal Al-Quran rupanya hatinya kotor biasa dengan prasangka buruk. Dimulai dari prasangka buruk kepada orang yang beriman. Hingga suatu ketika di saat mendengar cerita ayat tentang Sayyidina Zaid, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Zainab di Al-Quran. Langsung prasangka buruk. Oh begitu Nabi Muhammad. Langsung. Tidak lama kemudian dia murtad. Keluar dari iman. Na'udzubillah. Prasangka buruknya langsung meningkat ke Nabi. Nanti ke Allah. Prasangka buruk hati-hati. Kita lanjutkan. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi. Allah mengingatkan kalian agar kalian tidak kembali kepada itu. Siti Aisyah sudah tuntas, tapi kan masih ada Aisyah-Aisyah yang lainnya. Wanita-wanita mulia yang lainnya. Termasuk sampai hari ini. Maka jangan sampai kejadian itu yang terjadi pada sahabat Nabi yang akhirnya menangis minta maaf kepada Nabi dan dimaafkan, jangan sampai terjadi pada kalian. Ada lagi yang tidak meminta maaf. Dan itu pun ada sanadnya sampai hari ini. Di kalangan sahabat Nabi yang waktu itu ikut terbawa isu, bahkan menyebarkan isu, ada yang tobat dan diampuni. Ada yang rombongan Abdullah bin Ubay Salul tidak, sampai hari ini pun dipertahankan. Ada sampai hari ini, munafikin. Sampai hari ini masih ada ini, grup-grupnya ada. Sampai hari ini. Makanya kami kasih rambu-rambu. Jika ada sekelompok yang mengatakan ahli iman, tapi kalau ini hantam Siti Aisyah, hati-hati. Jauhkan dari kehidupan Anda. Karena di agama mengajarkan kebencian. Bukan mengajarkan keindahan. Yang dibenci siapa? Siti Aisyah. Bahkan tuduhan yang mengerikan. Bagaimana seorang baginda Nabi tertipu, disusupkan dalam rumahnya perempuan tidak baik. Enggak usah bagi Nabi deh, ayahmu. Saya pakai mu Anda, biar sadar. Ayahmu, kemudian ada orang ngomong, ayahnya itu kemasukan. Ada pelacur nyusup jadi istrinya. Enak enggak? Ayahmu kemasukan pelacur. Itu gak tega bagaimana baginda Nabi SAW. Orang yang sangat dijaga oleh Allah. Pasti akan Allah pilihkan terbaik. Pasangan terbaik, keluarga terbaik, dan seterusnya. Itulah Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjutkan. In kuntum mu'minin, jika engkau beriman, kau akan dengar nasihat ini. Dan nasihat ini berlaku untuk para sahabat Nabi zaman itu. Lalu ada tobat, kemudian jadi pelajaran buat yang lainnya. Sehingga mereka faham bahwa ini jelas untuk Siti Aisyah. Sampai ada keputusan waktu mengatakan, yang mencaci Siti Aisyah adalah kafir berdasarkan pemahaman yang jelas. Karena Siti Aisyah benar dibersihkan. Ayat ini turun hanya untuk Siti Aisyah. Untuk mengangkat Siti Aisyah, membersihkan Siti Aisyah. Lalu bagaimana orang mencaci Siti Aisyah? Mengolok Siti Aisyah. Merendahkan Siti Aisyah. Yubainullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Allah akan menjelaskan kepada kalian tentang permasalahan tersebut dan sungguh Allah Maha Bijak. Pelajaran, ya. Kemarin bicara tentang zinanya orang. Kemudian ada orang menuduh zina. Kemudian ada suami istri saling menuduh, namanya li'an. Bisa jadi terjadi kita tuduhan kepada orang-orang mulia, ini pendidikan. Pelajaran dijelaskan oleh Allah semuanya untuk pelajaran bagi kita. Innalladzina yuhibbuna an tasyi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Mereka yang gemar menyebarkan informasi buruk kaum muslimin untuk disebarkan di kaum beriman, merekalah orang yang mendapatkan siksa yang sangat pedih. Fid dunya wal akhirati, di dunia dan akhirat. Jadi ada sekelompok manusia memang hobinya menyebarkan berita buruk orang-orang beriman. Fitnah orang-orang beriman. Menfitnah dan menyebarkan, hobinya begitu. Dan hari ini masih ada. Kecanggihannya ya berubah, berbeda-beda. Mungkin Abdul ibn Ubay bin Salul itu kalau hidup zaman ini kayaknya menguasai media betul dia. Dia punya trik dalam menyebarkan fitnah dahsyat. Trik menyebarkan fitnah dahsyat. Sehingga hati-hati kita. Bisa saja fitnah kepada kaum muslimin melalui media-media yang kita dapat. Sehingga menjadi permusuhan kita. Hari ini permusuhan dihadirkan oleh gara-gara media. Ngadu domba. Maka kami ingatkan kepada semua yang berurusan dengan media, yang mendengar bukan satu orang di hadapanmu, akan tapi di sana
Maka pastikan apa yang keluar dari lisanmu jangan sampai menjadi sebab prasangka buruk kepada orang beriman. Dan jangan menjadi sebab permusuhannya orang beriman. Adu domba. Pastikan itu. Sebab kalau membawa kejelekan orang beriman, merendahkan, lihat, itu fitnah, dosa besar. Dan kalau itu kebenaran bisa menjadi sepermusuhan. Di samping menggunjingan. Dan itu semua adalah dosa besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu dan kalian tidak tahu. Semua yang Allah berlakukan semuanya dengan kemahatauan Allah. Allah maha tahu, tepat. Tinggal kita mengambil faedah. Belajar daripada kisah-kisah yang Allah hadirkan. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah ra'ufur rahim. Kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada kalian semuanya, niscaya kita akan menjadi berantakan. Dan kasih sayang Allah diantaranya adalah memberi kabar semacam ini untuk pelajaran bagi kita. Allahu ra'ufur rahim, Allah maha kasih dan maha penyayang. Maka ayo belajar daripada kisah ini. Kalau kita tarik ke belakang, setelah itu baru rambu-rambu ke depan. Tapi Ustaz, kamu jangan begini, jangan begini, jangan begini. Nih, nanti untuk menjadi orang beriman. Jadi kalau kita ulas dari pertama ayat berbunyi tentang perzinaan. Na'udzubillah. Perzinaan adalah kehinaan. Satu, jangan berzina, itu kehinaan. Kemudian yang kedua, jangan menuduh orang berzina. Menuduh orang berzina. Karena itu namanya qadhaf. Yang ketiga adalah, apalagi dalam rumah tangga suami istri. Jangan gampang mengatakan suamiku begini, istriku begini. Kemudian setelah itu, jangan menuduh orang beriman melakukan kehinaan. Kisah Siti Aisyah ini. Dan ini harus kita camkan, lalu kita jadikan rambu-rambu hidup. Jangan sampai dalam perjalanan hidup kita ternyata kotor, na'udzubillah. Mungkin orang tidak berzina, tapi kepleset yang kedua. Merasa dia suci, menuduh orang berzina. Bahkan mungkin kekotoran menuduh itu tidak terjadi dengan orang di luar, bahkan menjadi sebuah tempat yang seharusnya di situ ada saling percaya, yaitu sebuah keluarga. Berantakannya. Anak pun dengar berita itu akan rusak mentalnya. Padahal itu fitnah. Mungkin seorang ibu terlalu marah mengatakan ayahnya begini. Seorang ayah terlalu marah mengatakan ibunya begini. Padahal itu berita buruk. Biarpun berita palsu sudah terlanjur terekam oleh seorang anak, rusak mentalnya. Kemudian berita tentang orang beriman, hati-hati. Orang beriman secara umum, jangan Anda berani-berani menukil berita. Berita kefahisyah, kekejian yang dilakukan orang beriman. Dan setelah itu ayo kita jaga diri kita. Jangan melakukan kehinaan dan jangan memberitakan kehinaan siapapun. Dan semoga Allah menutup aib hamba-hamba Allah dari mata kita sehingga hati kita bersih. Tidak akan punya prasangka buruk kepada siapapun. Wallahu a'lam bissawab.